Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Arozi. Ingin mengerjakan tugas praktikum perkembangan teknologi informasi, yaitu cara membuat daftar isi otomatis menggunakan Microsoft Word, dan membuat checkbox, membuat combo box, dan beberapa rumus pada Microsoft Excel, serta cara lompat ke slide pada Microsoft PowerPoint. Baiklah, langsung saja kita menuju ke komputer. Di sini kita akan belajar cara membuat daftar isi otomatis menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih berkas yang akan saya gunakan sebagai contoh. Untuk membuat daftar isi otomatis pada judul, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita beri heading 1. Setelah kita klik heading 1, warnanya akan berubah menjadi biru. Untuk itu, kita akan mengubah warnanya kembali menjadi hitam dengan mengklik tanda ini. Kemudian juga kita akan mengubah fontnya karena dia terubah otomatis. Kemudian pada subjudulnya kita blok. Kemudian kita pilih heading yang 2 karena dia subjudul. Dan kita rubah lagi warnanya menjadi hitam dan ubah fontnya. Untuk subjudul berikutnya, supaya tidak susah-susah merubah warna dan fontnya kembali, karena jika kita klik akan otomatis berubah warna biru, maka kita akan menggunakan yang namanya format painter. Pertama kita blok pada yang sudah benar, kemudian kita blok pada subjudul berikutnya. Maka subjudul berikutnya akan terubah otomatis ke heading 2. Begitu pula kita lakukan kepada subjudul yang berikutnya. Setelah judul dan subjudul sudah selesai kita format atau kita ubah ke heading 1 dan heading 2, maka untuk cara memunculkan daftar isi otomatis yaitu dengan klik menu reference, kemudian table of content, kemudian pilih yang table 1 atau table 2. Di sini saya akan memperagakan table 1. Klik, maka daftar isi otomatis akan muncul. Kita rubah bacaan konten menjadi daftar isi. Begitulah cara membuat daftar isi secara otomatis pada aplikasi Microsoft Word. Membuat combo box pada Excel dan rumus VLOOKUP. Di sini saya menggunakan data yang sudah saya siapkan sebelumnya, yaitu data utama dan data mentahannya. Untuk membuat combo box, kita pilih kolomnya, kemudian kita masuk ke data validation, klik data validation, kemudian pada allow kita pilih menu list. Pada source, kita pilih di data mentahan yaitu pria dan wanita. Kemudian klik OK. Untuk memilih data, kita tinggal klik tanda panah ke bawah, kemudian klik pada data yang kita inginkan. Untuk data di bawahnya tinggal kita copy, dan combo box pun sudah jadi. Selanjutnya kita akan menentukan gaji pegawai menurut pendidikan terakhirnya dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Yaitu dengan sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik pada pendidikan terakhir, titik koma, kita blok data mentahan, kemudian pencet F4, kemudian titik koma 2. Kenapa 2? Karena nilai yang ingin kita munculkan berada pada kolom kedua. Kemudian tutup kurung dan enter. Di sini terlihat pada gaji pokok sudah terisi 2 juta sebagaimana dengan mentahannya.
Untuk data di bawahnya kita copy lagi, maka di bawahnya akan mengikuti seperti yang di atas. Di sini kita akan coba memperagakan membuat checkbox pada Excel. Untuk membuat checkbox, kita blok, kemudian kita masuk ke menu developer, kita pilih insert dan pilih checkbox. Kita insert checkbox pada kolom. Kemudian kita sesuaikan posisinya. Untuk menghapus tulisan teksnya, maka kita klik kanan, edit text, kemudian kita hapus semua teks yang ada di situ. Kemudian kita masukkan rumus, yaitu rumus if dengan ketik sama dengan if buka kurung. Kemudian kita klik pada kondisinya sama dengan true. Titik koma dalam kutip hadir. Kemudian titik koma, kemudian dalam kutip kembali tidak hadir. Kita tutup kurung, enter. Di sini belum dapat bekerja karena belum kita hubungkan, maka kita hubungkannya dengan cara klik kanan pada kotak checkbox, kemudian format control, kita isi cell link dengan keadaan yang kita isikan tadi, kemudian klik OK. Maka di sini sudah bisa checkbox-nya berfungsi. Jika kita checklist maka hadir, jika tidak maka keterangannya tidak hadir. Untuk data di bawahnya kita copy saja. Di sini checkbox-nya masih menyatu semua karena pada format kontrolnya pada bagian cell link kita isi dengan data yang lain. Maka pada checkbox yang sudah kita rubah tidak akan sama lagi dengan yang di atas. Begitu pula kita lakukan pada checkbox yang di bawahnya. Demikianlah cara membuat checkbox pada Microsoft Excel. Berikut kita akan membuat pengisian otomatis grade menurut nilai. Menggunakan rumus if, yaitu dengan sama dengan if buka kurung nilai lebih besar sama dengan 80, maka diberi grade A. Kemudian kita masukkan lagi if buka kurung jika nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka grade yang diberikan ialah B. Titik koma, jika selebihnya maka akan diberi nilai C. Tutup kurung dan enter. Maka data yang pertama akan menjadi grade B karena nilainya 74. Kemudian data bawahnya kita copy saja dan akan terisi grade-nya sesuai dengan nilai mereka. Kemudian kita akan belajar cara lompat pada presentasi slide. Di sini saya akan menggunakan contoh PPT yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini saya akan mencontohkan dari slide 2 melompat ke slide kelima, yaitu dengan kita memblok kata yang ingin kita jadikan sebagai link
kemudian kita menu insert, hyperlink, kemudian kita pilih place in document, kemudian kita pilih tujuannya yaitu slide kelima tadi, lalu kita pilih OK. Sekarang kita akan mencobanya, yaitu kita presentasi, kemudian kita tekan tulisan flowchart, lalu dia akan langsung melompat ke slide kelima. Segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang cara meloncat slide pada presentasi Microsoft Excel. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.